Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang evolusi kucing secara umum. Kucing dan nenek moyang mereka sudah ada sejak 35 tahun yang lalu. Dari catatan fosil yang ada dan sudah tidak asing lagi tentunya bagi orang-orang di seluruh dunia. Hewan yang memiliki famili Felidae ini dia berdistribusi di seluruh dunia dan telah dikaitkan dalam beberapa cara sepanjang sejarah, mulai dari morfologi fungsionalnya, lalu ekologi, perilaku mereka yang telah menjadi subjek pengawasan ketat para ilmuwan selama lebih dari 200 tahun yang lalu. Nah, catatan fosil kucing yang sangat luas dan beberapa anggotanya termasuk hewan yang paling punah dapat dikenali. Oke, kita masuk ke pokok bahasan. Dari pokok bahasan yang ada, di sini saya akan membahas tentang fosil yang ditemukan oleh beberapa ilmuwan secara garis besar. Nah, selanjutnya setelah ditemukannya fosil-fosil, ada beberapa ilmuwan yang membuat pohon filologi ini fosil Felidae yang ada, yang sudah ditemukan tentunya. Dan nanti akan dibahas sedikit tentang catatan fosil Felidae secara umum saja. Setelah itu saya akan memberikan informasi awal-awal persebaran Felidae yang ada di dunia. Masuk ke fosil Felidae dalam garis besar. Pada penemuan awal fosil Felidae oleh Matthew pada tahun 1910 dan Kretzoy pada tahun 1929 dan juga Beeman pada tahun 1979, mereka telah menemukan fosil Felidae yang masih ada dalam analisis mereka. Nah, selanjutnya pada tahun 1989 oleh Harrington dan Sells pada tahun 1992, mereka berfokus secara eksklusif pada anggota keluarga yang masih hidup. Dan pada era baru dalam filogenetik Felidae diantarkan dengan pengenalan bukti molekuler oleh Collier dan Brain pada tahun 1985 dan Johnson pada tahun 1996. Setelah ditemukannya fosil-fosil dan analisis beberapa ilmuwan, dilakukan studi pertama menggunakan pendekatan bukti total adalah pada tahun 2000 oleh Mattern dan McLennan. Nah, setelah dilakukan studi pertama, didapatkan fosil pertama yang ditemukan yaitu Nimrapidae. Sekarang dikenal sebagai Diplantic. Nah, semua pendekatan ini tentunya memiliki masalah, mulai dari ditemukannya fosil pertama hingga penemuan fosil selanjutnya. Dalam kasus studi fosil ini, tentu faktor perancu termasuk catatan fosil yang masih relatif buruk. Meskipun sebelumnya Nimrapidae ini termasuk dalam Felidae yang pertama, anggota paleogennya yang ditemukan pada 23 sampai 65 juta tahun yang lalu. Nah, masuk ke filogeni dari Felidae yang ditemukan. Nah, pada pohon filogeni yang dapat dilihat di sini itu kan ada garis tebal. Garis tebal ini yang menunjukkan adanya
rekaman fosil, sedangkan garis tipis itu menunjukkan tidak adanya rekaman fosil. Lalu Warren Johnson dan Brian mereka menerbitkan Phylogeny Felidae berdasarkan kumpulan data sebanyak dari 22.789 pasang DNA termasuk segmen gen autosomal dan mitokondrial. Nah, di sini terdapat beberapa simpul. Pada simpul A yang pertama itu dari keturunan Panthera dia memisahkan diri dari garis keturunan batangnya. Nah, jadi Panthera di sini dia memisahkan diri dengan nebula dan DRD ini. Sebagian besar penelitian sebelumnya tentang Phylogeny Felid yang menempatkan Panthera sebagai kelompok mahkota, tetapi ada juga yang memiliki garis keturunan Panthera sebagai dasar terhadap kucing lain. Nah, silsilah ini contohnya seperti macan tutul. Nah, selain itu Neophelis ini dengan dua spesies yaitu Nephelis nebulosa dan Nephelis diardi ditempatkan pada dasarnya seperti yang diharapkan dari morfologi khasnya. Dari garis keturunan evolusi yang terpisah dan sisa Pantherin memencar pada sekitar 4 juta tahun terakhir. Selanjutnya pada simpul B adalah garis keturunan Beckett, yaitu pada genus Pardofelis. Clade ini terdiri dari kucing bay yang kurang dikenal atau biasa disebut Badia, atau kucing emas Asia yang disebut Taminki, dan kucing marmer atau yang disebut Marmorata. Nah, spesies yang disebutkan tadi itu telah dikaitkan dengan garis keturunan Panthera. Ini tercermin dalam posisinya di sini sebagai anggota basal dari clade yang bercabang paling dekat dengan garis keturunan Panthera. Silsilah ini menggabungkan 3 spesies yang ada di Afrika seperti Karakal, kucing emas Afrika, dan Serval. Nah, selanjutnya pada simpul C bercabang dengan silsilah B dengan basal Serval kedua spesies lainnya. Jadi simpul C ini secara tidak langsung masih dekat dengan simpul B. Dan pada simpul D adalah silsilah Oakleot dari genus Leopardus yang termasuk sebagian besar kucing kecil di Amerika Selatan. Dan pada simpul E, genus Lynx berpisah dengan Concolor. Nah, tetapi pada simpul E ini, penelitian Johnson pada tahun 2006 menunjukkan bahwa hubungan lebih jauh yang diperkirakan sebelumnya. Dalam clade Rufus adalah seperti yang pada umumnya diperkirakan, tetapi L. canadis dan Lynx itu tidak direkonstruksi sebagai saudara taksanya dan tidak seperti dalam analisis sebelumnya. Pada simpul F yaitu termasuk genus Puma dan Asinoxy yang terpecah dengan Jaguar roundi. Dan selanjutnya pada simpul kita masuk ke simpul F dulu. Jadi perlu diketahui bahwa Puma dan Jaguar mungkin terpecah sebelum pertukaran biotik besar
di Amerika yang mengikuti pembentukan jembatan darat antara Amerika Selatan dengan Amerika Utara. Dan demikian keduanya berasal dari Amerika Utara. Dan pada simpul G itu silsilah ke-7 dan ke-8 adalah kucing dari dunia lama atau tahun sebelumnya, seperti kucing leopard dan garis keturunan kucing domestik. Selanjutnya masuk ke catatan fosil. Nah, catatan fosil yang ditemukan oleh Hunt dan Peake pada tahun 1999 itu Proailurus. Itu atau disebut dengan kucing pertama. Nah, penemuan ini didasarkan dengan data molekuler yang tersedia dan sesuai dengan catatan fosil. Bentuk awal ditempatkannya di garis keturunan Felidae, yaitu Proailurus. Nah, jenis Proailurus ini memiliki 3 spesies, yaitu Lemanensis, Bourbonensis, dan Major. Pada Proailurus termuda secara geologis itu berada di Prancis dan ditemukan pada 20 juta tahun lalu. Kucing ini berukuran lebih besar dari ukuran kucing hutan dan memiliki ekor yang panjang dan berat sekitar 9 kg, dan dia memiliki mata besar, dan fosil ini yang paling awal ditemukan. Dan selanjutnya ke keturunan fosil yang kedua, yaitu Pseudalurus. Nah, Pseudalurus ini merupakan nenek moyang dari semua felid berikutnya. Pseudalurus telah dipublikasikan dalam beberapa dekade terakhir, dan para peneliti merujuknya untuk diskusi yang lebih lengkap tentang perincian evolusi ini. Dan sudah ditemukan di Eropa ada 4 spesies Pseudalurus ini, yaitu yang pertama Pseudaeurus tournainensis, Lorteri, Romaevinensis, dan Quadridentatus. Nah, Pseudaeurus pertama kali ini direkam jejak fosilnya di Jepang sekitar 18-20 juta tahun lalu oleh Dam pada tahun 1990. Dan 4 spesies Pseudaeurus ini merupakan spesies genus dari Pseudaeurus ini. Dan selanjutnya masuk ke keturunan dari Pseudaeurus. Nah, fakta yang paling menonjol tentang filogenia kucing itu masih ada terletak pada interval waktu yang pendek antara pemisahan dari 8 garis keturunan, radiasi garis silsilah sepanjang seluruh lapisan clade felid terjadi di Miocene akhir, dan itu terjadi sekitar 6,3 juta tahun lalu. Dan ruang waktu yang begitu singkat menunjukkan terjadinya semacam pelepasan fungsional atau ekologis. Nah, saya akan merangkum ulang dari pertama yang dikenal, yaitu Proailurus, dan keturunan baru berikutnya itu kelompok kucing yang dikenal sebagai Pseudalurus. Nah, genus Pseudalurus ini adalah leluhur umum terakhir dari kucing yang masih ada, dan kebanyakan kucing kecil hingga sedang termasuk ras domestik. Pantherin itu termasuk kucing
yang sedang hingga besar, termasuk seperti singa, harimau, dan macan tutul. Terus selanjutnya Machairodonts, itu contohnya di Smilodon. Nah, ini merupakan kucing gigi saber yang punah. Dan Pseudolurus terdiri dari 10 spesies yang diterima dan berasal dari Eurasia. Nah, spesies Pseudolurus ini bermigrasi melintasi jembatan darat ke Amerika Utara dan mengakhiri apa yang dikenal sebagai celah kucing dari 25 hingga 18,5 juta tahun yang lalu ketika beberapa fosil kucing ditemukan. Dan dari beberapa spesies ini sudah ada beberapa spesies yang sudah punah di zaman sekarang ini. Selanjutnya masuk ke distribusi geografis spesies hidup dari Felidae. Dari persebaran geografis ini, pepercahan pertama dari genus Pseudolurus ini terjadi sekitar 10 juta tahun lalu di Asia dan menghasilkan 5 kucing besar dari genus Panthera, yaitu singa, harimau, macan tutul, jaguar, dan macan tutul salju. Dan cabang pertama, 2 spesies macan tutul mendung yang berada di Asia tropis dan di Eropa. Nah, selama Miosen, permukaan laut 60 meter di bawah permukaan laut hingga saat ini di Afrika dan di Semenanjung Arab dihubungkan oleh jembatan darat melintasi Laut Merah. Nah, memfasilitasi migrasi Felidae yang pertama ke Afrika selama periode yang sama. Nah, kucing tersebar di seluruh Asia dan melintasi Selat Bering Alaska. Nenek moyang paling awal dari 3 garis keturunan kucing berikutnya seperti Ocelot, Lynx, dan Puma itu ditemukan di Amerika Utara. Jadi kucing di Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Utara itu selanjutnya permukaan laut itu naik dan memisahkan benua. Habitat berubah dari kucing yang sekarang terisolasi itu berkontribusi pada spesies kucing baru. Proses evolusi dinamis di Amerika Utara itu menghasilkan garis keturunan dari Lynx dan Puma sekitar 8 dan 72 juta tahun lalu. Dan masing-masing untuk menghasilkan Puma, jaguar di cheetah di Amerika. Dan dari 3 spesies ini, spesies yang sisa fosilnya diendapkan di Amerika itu ada di belahan barat di Amerika. Nah, nenek moyang yang paling awal dari 3 garis keturunan kucing berikutnya itu ditemukan di Amerika Utara. Jadi kucing ada di Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Utara. Dan
eh spesies kucing di Amerika Utara mampu bermigrasi ke selatan melalui Isthmus of Panama, yang dimana mereka bertemu dengan benua tanpa karnivora placenta, yaitu tanpa beruang, anjing, dan kucing. Nah, beberapa spesies bergantung, termasuk beberapa varietas karnivora yang sukses berevolusi di Amerika Selatan. Nah, hewan berkatung karnivora ini tidak cocok untuk kucing yang baru tiba berkompetisi di habitat dan ekologis mereka. Hampir semua marsupial dengan cepat digantikan oleh karnivora migran seperti kucing dari garis keturunan ocelot. Kelompok 7 spesies kucing yang berbeda yang bertahan hidup di Amerika Selatan. Dan baru-baru ini cheetah dan puma menjadi punah di Amerika Utara. Setelah yang terakhir pada zaman es 12.000 tahun yang lalu. Nah, kepunahan mamalia Pleistocene utama menghilangkan 40 spesies mamalia di Amerika Utara, termasuk 75% dari vertebrata besar yang hidup di sana. Seperti mamon, mastodon, dan serigala mengerikan, beruang besar berwajah pendek, slot raksasa, singa Amerika, kucing bergigi saber, puma, dan cheetah tiba-tiba menghilang di Amerika Utara. Nah, populasi leluhur cheetah yang tinggal di Asia akan bermigrasi ke Afrika, yang tempat di mana mereka bertahan hidup saat ini. Nah, puma menghindari pemusnahan total karena beberapa telah pindah ke Amerika Selatan dan kembali ke Amerika Utara. Dan beberapa generasi kemudian spesies mamalia besar tidak akan pernah kembali. Rangkaian migrasi perlu dikonfirmasi tentunya oleh ketepatan paleontologis dan geografis yang lebih luas di masa depan. Jadi memang perjalanan distribusi dari Felidae ini sangat rumit dan panjang tentunya. Baik, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.